Salam kepada dokter, perkenalkan nama saya Alvin Fredrik dari MPM 130, 110, 190, 168. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan terkait tata laksana dari labor fase 3. Berikut adalah demonstrasinya. Setelah bayi dikeluarkan dan diinjeksi oksitosin, maka selanjutnya kita akan lanjut ke labor fase 3. Dimana pada fase labor 3 ini kita akan mengeluarkan plasenta dan juga mengakhiri fase dari labor. Untuk melakukan plasenta, pertama-tama kita akan menjepit menggunakan surgical clamp 5-10 cm dari vulva ibu. Kemudian selanjutnya kita akan menggunakan tangan kita satu lagi untuk menekan di bagian abdomen, tepatnya di atas dari pubic symphysis, dan menggunakan pressure ke arah dorsocranial untuk mencegah adanya uterine infarction pada saat nanti terjadi kontraksi dan uterus sembari kita tarik umbilical cordnya. Di sini pada saat nanti kita menunggu kontraksi dari uterus, apabila sudah ada, kita akan menggunakan plasenta dengan cara menarik umbilical cord yang sudah dijepit dengan surgical clamp ke arah keluar, sembari memberikan tekanan di uterus ibu mengarah ke arah dorsocranial. Nanti apabila sudah diberikan prosedur seperti berikut, kita akan melihat apakah plasenta akan keluar atau tidak. Apabila tidak keluar dalam waktu 30-40 detik, maka kita akan menunda prosedurnya dan menunggu kontraksi dari uterus yang kedua. Lalu apabila masih belum keluar dalam waktu 15 menit, maka kita akan menginjeksi oksitosin kembali untuk meningkatkan tonus kontraksi dari otot uterus. Apabila dalam waktu 30 menit masih belum keluar, maka kita akan merujuk ibu ke tingkat vaskes yang lebih tinggi. Apabila tidak ada pendarahan, maka kita akan mengeluarkan plasenta secara manual dengan cara memasukkan tangan kita ke dalam. Selanjutnya kita akan terus menarik plasenta keluar sembari memberikan tekanan ke arah dorsocranial. Nanti apabila umbilical cord terus ketarik, maka kita akan menjepit surgical clamp kembali 5-10 cm dari arah vulva. Kita akan lakukan hal berikut terus menerus hingga plasenta muncul di vagina introitus seperti berikut. Nanti apabila plasenta sudah terlihat di pembukaan vagina, maka kita akan mengambil plasenta, kita angkat sedikit, lalu kita akan pelintir atau memutar hingga amniotic membran dari ibu itu bisa twisted. Lalu kita akan mutar sambil mengeluarkan plasenta. Lalu apabila sudah keluar, kita akan taruh ke dalam basin. Perlu disata, kita akan melihat apakah ada amniotic membran yang istilahnya robek atau tertinggal di dalam vagina ibu. Apabila ada, maka kita akan mengganti sarung tangan menjadi sarung tangan steril dan menggunakan clamp yang juga steril untuk mengambil sisa-sisa amniotic membran yang tertinggal di dalam. Setelah itu kita akan mengevaluasi apakah ada pendarahan dari vulva dan evaluasi dari plasenta. Pertama kita lihat terlebih dahulu plasenta dari segi fetal, apakah ada pendarahan atau amniotic membran yang tertinggal. Lalu dari segi maternal, apakah ada cotyledon yang terlepas. Apabila ada, baik dari amniotic membran atau cotyledon, maka kita akan mengeksplorasi kembali untuk mengeluarkan baik cotyledon atau amniotic membran tersebut. Selanjutnya adalah memeriksa apakah ada pendarahan di bagian vulva atau perineum atau juga vagina. Apabila ada pendarahan vagina secara aktif, maka kita akan mensutur atau menjahit robekan tersebut yang sedang aktif agar pendarahan bisa berhenti. Setelah itu, apabila sudah keluar, maka kita akan berikan massage kepada fundus dari uterus ibu secara cepat ketika plasenta sudah dikeluarkan untuk menstimulasi kontraksi dari uterus. Apabila setelah 15 detik hingga 20 detik uterus belum berkontraksi, maka kita perlu memberikan uterine care untuk menginisiasikan kontraksi dari uterus. Pijatan ini kita lakukan di fundus dari uterus secara sirkular dengan tekanan yang tepat. Setelah itu, apabila uterus sudah berkontraksi, maka kita akan lanjut ke bagian postpartum implantation, di mana di sini tadi kita akan memeriksa apakah uterus sudah berkontraksi. Lalu apabila sudah, kita akan celupkan tangan kita ke dalam 0,5% chlorine solution untuk mendisinfektan terlebih dahulu. Setelah kita celupkan, maka kita akan melepaskan surgical clamp yang ada, kita taruh ke dalam basin klorin dan juga mengcover bayi dengan handuk dan juga pakaian yang bersih. Setelah itu kita akan letakkan bayi ke dekat ibu untuk melakukan early lactation. Setelah itu kita akan mengevaluasi kontraksi uterus
setiap 15 menit sekali pada saat baru keluar plasentanya, kemudian setiap 15 menit sekali pada 1 jam pertama, dan juga 30 menit sekali pada jam kedua. Lalu kita juga perlu mengevaluasi uterine bladder dari ibu, urinary bladder, sebanyak 15 menit sekali pada 1 jam pertama, dan juga 30 menit sekali pada jam kedua. Jangan lupa juga untuk memeriksa detak jantung ibu sama sebanyak 15 menit sekali pada 1 jam pertama, dan juga 30 menit sekali pada jam kedua. Lalu untuk suhu tubuh ibu kita akan periksa setiap 1 jam sekali. Setelah kedua hal itu selesai, kita akan lanjut ke tahap pembersihan alat-alat. Pertama, kita akan menaruh semua alat yang pernah kita gunakan ke dalam chlorine basin yang sudah kita sediakan untuk mendisinfektan. Kemudian jangan lupa juga kita akan melepaskan sarung tangan ke dalam chlorine basin juga. Setelah itu, seluruh alat yang 1 kali pakai seperti sarung tangan dan juga masker akan kita buang ke tempat sampah medis. Lalu selanjutnya kita akan menggunakan handuk untuk membersihkan tubuh ibu dari mukus, cairan amniotik, dan juga darah yang ada. Lalu jangan lupa juga kita akan menggunakan handuk yang lain untuk membersihkan area labor supaya bersih. Setelah itu kita akan bantu ibu menggunakan pakaian kembali dan memberikan makanan dan minuman apabila ibu mau, dan memastikan bahwa posisi ibu sudah nyaman. Setelah itu jangan lupa juga kita perlu mengisi dan menyelesaikan patograf. Baik, mungkin sekian untuk prosedur dari labor fase 3. Baik, sekian dokter untuk demonstrasi dari tata laksana labor fase 3. Kurang lebih mohon maaf, dan terima kasih kepada dokter atas waktu telah memeriksa video ini. Terima kasih.